Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Martabak Manis Corner. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan informasi seputar jenis-jenis terigu yang digunakan atau yang lazim digunakan untuk martabak manis. Namun, buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya mendapatkan informasi terbaru dari channel Martabak Manis Corner. Oke, langsung aja ke pembahasan. Terigu pertama yang lazim digunakan untuk martabak manis adalah terigu merek Lencana Merah. Terigu Lencana Merah ini produksi dari PT Bukasari atau PT Indofood Sukses Makmur Jakarta. Ini yang kemasan 1 kilo teman-teman. Ini kemasan 1 kilo. Jadi terigu Lencana Merah ini dijual dalam bentuk kemasan yang seperti ini yang 1 kilo. Ada juga yang dijual dalam bentuk curah. Dia kemasan 25 kilo. Jadi nantinya diecer sekilo-sekilo dibungkus. Ini terigu yang pertama, Lencana Merah, produksi dari Bukasari atau PT Indofood Sukses Makmur. Nah, terigu ini bisa digunakan untuk martabak manis. Walaupun di dalam tulisannya ini, di dalam rekomendasinya ini tertulis tepung terigu untuk aneka gorengan dan jajanan pasar. Jadi meskipun tidak ada tulisan martabak, tapi secara umum martabak merupakan jajanan pasar. Jadi terigu merek Lencana Merah merupakan atau bisa digunakan untuk martabak manis. Poin penting dari terigu ini adalah kandungan proteinnya. Kenapa demikian? Dalam proses pencetakan martabak, kandungan protein sangat berpengaruh terhadap daya kembang martabak. Semakin tinggi kandungan proteinnya, maka martabak akan semakin mengembang. Jadi, dalam dunia martabak ada istilah terigu protein rendah, protein sedang, atau protein tinggi. Nah, lalu terigu Lencana Merah ini masuk dalam kategori protein apa? Untuk menjawabnya, kita coba langsung melihat kandungan protein yang ada di dalam kemasannya. Ini tertulis dalam informasi nilai gizi. Ini terdapat kandungan ini protein. Ini sebesar 9 gram per 100 gram. Jadi dalam 100 gram ini terdapat protein 9 gram. Jadi kalau 1 kilo otomatis proteinnya 90 gram. Ini poin pentingnya. Jadi terigu Lencana Merah ini kandungan proteinnya 9 gram per 100 gram. Ini terigu yang pertama, terigu Lencana Merah. Kemudian terigu yang kedua adalah terigu merek Segitiga Buru. Ini juga dari Bukasari. Nah, kalau ini tertulis tepung terigu untuk aneka makanan. Jadi lebih umum untuk aneka makanan. Tadi kan untuk gorengan dan jajanan pasar. Kalau ini lebih umum lagi untuk aneka makanan. Ini juga sama kemasan 1 kilo. Dan ini juga dijual secara curah. Bisa beli sekilo-sekilo yang dibungkus plastik. Terigu ini sangat populer teman-teman di dunia martabak karena banyaknya menggunakan terigu merek ini, Segitiga Biru. Ada yang menganggap kalau terigu Segitiga Biru ini mengandung
protein sedang, ada yang berpendapat begitu. Namun agar tidak penasaran, kita cek langsung kandungan proteinnya di dalam nilai gizinya. Ini bisa dicek kalau kita beli kemasan 1 kilo. Berbeda kalau kita beli curah, kita tidak bisa mengetahui berapa kandungannya. Makanya sebelum kita belanja yang curah, kita beli yang kayak gini dulu biar tahu. Tapi kalau udah lihat video ini, teman-teman bisa menjadi rujukan. Jadi tidak perlu beli yang sekilo kayak gini, langsung aja proteinnya berapa. Di sini terlihat teman-teman kandungan gizi atau kandungan proteinnya. Di sini tertulis protein 11 gram atau sekitar 19%. Jadi setiap 100 gram mengandung 11 gram protein. Jadi kalau sekilo otomatis mempunyai kandungan protein 110 gram atau 19%. Jadi kandungan protein dalam segitiga biru ini lebih tinggi dari kandungan yang terdapat di lencana merah. Ini kandungannya 9 gram per 100 gram. Ini kandungan proteinnya 11 gram per 100 gram. Kemudian yang berikutnya adalah terigu merek Cakra Kembar. Ini masih dalam produksi PT Bugasari. Cakra Kembar. Ini sering dibilang kalau terigu ini protein tinggi. Mari kita cek langsung. Ini per 100 kemasan 1 kilo. Dan ini juga ada terigu dalam kemasan curah atau terigu curahannya ada. Jadi kalau teman-teman mau beli yang curah bisa, harganya lebih murah. Langsung kita cek kandungan proteinnya, nilai gizinya. Ini terlihat sini kandungan proteinnya sebesar 12 gram. Jadi selisih 1 gram dengan terigu segitiga biru. Ini protein 12 gram atau 19%. Jadi selisih 1 gram dengan terigu segitiga biru. Yang menarik adalah pada saran penyajiannya teman-teman. Ini saran penggunaannya, tepung terigu untuk roti dan mie. Jadi ini lebih khusus. Kalau kita mengatakan roti, berarti kan otomatis adonan harus mengembang, harus empuk. Jadi wajar jika proteinnya lebih tinggi. Ini terigu yang ketiga. Jadi terigu yang sering digunakan untuk martabak manis atau jenis terigu yang digunakan untuk martabak manis adalah ini ketiga. Walaupun ada merek-merek lain seperti merek kunci biru atau ada lagi merek Hana Emas, namun secara umum ini yang sering digunakan oleh tukang martabak. Dari kandungan protein dari tiga jenis terigu ini, 3 merek terigu ini yang lencana merah 9 gram. Terus yang segitiga biru 11 gram. Yang ini 12 gram. Berarti paling rendah kandungan proteinnya terigu lencana merah. Kemudian yang lebih tinggi lagi
terigu segitiga biru. Yang lebih tinggi, paling tinggi adalah terigu cakra kembar. Jadi dari ketiga terigu ini, merek terigu ini, bisa disimpulkan kalau terigu lencana merah ini proteinnya lebih rendah. Ini karena di tengah-tengah, sedang. Nah, ini yang paling tinggi. Jadi terigunya protein paling tinggi. Ini berdasarkan 3 jenis terigu ini ya teman-teman. Jadi misalnya ada merek yang lebih tinggi, saya belum menemukan. Tapi saya hanya menyimpulkan dari 3 jenis terigu ini. Terigu lencana merah, terigu segitiga biru, terigu cakra kembar. Ini yang paling rendah, ini sedang, ini yang paling tinggi. Dan semuanya bisa digunakan untuk membuat martabak manis. Tentu hasilnya akan berbeda. Ada bedanya terigu antara terigu yang proteinnya biasa atau rendah dengan protein yang rendah sedang atau dengan protein yang tinggi. Pasti ada perbedaannya. Tapi secara umum ketiga-tiganya ini bisa digunakan untuk martabak manis. Jadi terigu mana yang paling pas untuk teman-teman, silahkan sesuaikan dengan keadaan. Maksudnya sesuaikan dengan harga jual. Kalau memang harganya murah, otomatis kan biasanya mencari terigu yang murah. Atau kalau pengen yang hasilnya bagus, ngembangnya bagus, tentu akan memilih yang segitiga atau cakra kembar.